Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grisy Tresna Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir yang saya ambil, yaitu promosi zona manis. Nah, zona manis sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berdiri pada awal tahun 2020 oleh sepasang suami istri yaitu Kak Izat dan Kanadia, di mana bintang utama dari zona manis itu yaitu choux atau sejenis kue sus yang berasal dari Perancis. Nah, selain kue sus tadi, ada juga beberapa jenis makanan dan minuman yang mayoritas manis, rasanya manis gitu. Ada banana pudding, pie, dan minuman milk tea. Nah, shoe yang dijual di zona manis sendiri, terdiri dari berbagai macam varian rasa gitu, mulai dari yang manis hingga yang asin. Nah, harga jualnya pun cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp14.000. Nah, untuk, awalnya sendiri, jadi Kak Izar dan Kak Nadia itu, berjualan sate di Car Free Day, dan di kedai pinggir jalan gitu. Tetapi karena pandemi mereka harus, gulung tikar gitu. Nah, ide awal membuat, berbisnis zona manis ini, yaitu, dari keinginan Kak Izar membeli kue sus Berz Papas yang ada di, bandara gitu. Tetapi karena waktu itu mengalami kesulitan dan dirasa bahwa harga, kue susnya itu lumayan mahal gitu, cukup mahal. Sehingga karena dia terpikirkan untuk, "Ah, ya udah deh bikin sendiri aja gitu, ah, bisa kayaknya." Nah, setelah dicoba, dibikin gitu, ternyata lumayan enak gitu. Akhirnya, wah bisa nih, dijadikan ide untuk berbisnis gitu. Sedangkan kan pada saat itu, Shu itu kan belum terlalu banyak gitu. Biasanya kan makanan manisnya itu donat gitu kebanyakannya atau bolu gitu. Nah akhirnya, karena dia menyempurnakan lagi resep-resepnya, terus dikasih coba ke kerabat dekat, trial gitu, ternyata approve, ternyata enak gitu, akhirnya, karena dia memberanikan diri untuk, berjualan kue sus tadi gitu. Nah awalnya itu, berjualannya dengan sistem PO untuk wilayah Cimahi dan Bandung. Nah, penamaan zona manisnya sendiri, kan pas waktu awal itu baru ada kue sus saja gitu, waktu itu juga, sekitar 10 varian rasa yang manis-manis lagi. Karena dia itu pengen ke depannya bisa menjual makanan manis lainnya gitu, sehingga udah deh dikasih nama zona manis dulu gitu, biar nanti, bisa, menjual makanan manis lainnya. Nah, tagline-nya juga House of Cream Puff, di mana jadi zona manis itu memang rumahnya memang surganya, kue sus gitu. Nah, setelah bisnisnya itu semakin berkembang, akhirnya karena dia dan Kak Izar itu memutuskan untuk, berjualan, di toko gitu. Nah, yang sekarang itu ada di Jalan Kemuning nomor 8A Merdeka Bandung. Nah, pemesanannya juga selain langsung ke toko, bisa juga online gitu, ada via WhatsApp atau, DM Instagram, ada Tokopedia dan ada GrabFood. Untuk, seharinya itu Zona Banis bisa, menjual produknya itu sekitar 300 sampai 500 piece, di mana dalam sebulannya itu, bisa meraup omset, kotornya itu sekitar 150 juta. Nah ini dia menu, yang ada di Zona Manis. Terlihat ya banyak sekali varian rasa dari kue susnya itu, terus banana pudingnya juga ada 4 varian rasa. Fish ini tuh yang sejenis pie. Nah, minumannya juga ada Thai milk tea dan Earl Grey milk tea. Nah, untuk fiturnya sendiri, zona manis itu, tersedia berbagai jenis makanan dan, minuman yang mayoritas manis gitu, yaitu ada choux, banana pudding, pie, minuman milk tea. Nah, untuk choux-nya sendiri, tersedia dalam 16 pilihan rasa gitu, ada rasa manis dan 2 rasa asin. Lalu menggunakan bahan-bahan yang kualitas super, tanpa bahan pengawet. Untuk advantage-nya sendiri, produk dari zona manis itu bisa sebagai cemilan di waktu senggang yang setiap harinya itu kita bisa merasakan, rasa-rasa yang berbeda gitu. Nah, selain itu, cocok juga sebagai, hadiah atau hampers,
di saat hari spesial gitu dan, juga bisa menjadi pilihan, oleh-oleh. Untuk benefit-nya sendiri, eee zona manis itu bisa merasakan makanan enak yang berkualitas tanpa membuat dompet menipis. Untuk USP-nya, yaitu surganya kuliner manis yang berkualitas dengan beragam rasa yang otentik dan harganya ramah di kantong. Untuk target pasarnya sendiri, itu, semua kalangan gitu, mulai dari anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan, manula gitu. Karena, produk yang dijual zona manis itu sangat aman untuk dikonsumsi semua kalangan gitu. Kecuali orang-orang yang memang memiliki alergi terhadap diri produk gitu. Soalnya, 100% produk yang dijual zona manis itu mengandung susu. Untuk problemnya sendiri, kan karena memang zona manis itu berdirinya di awal tahun 2020 gitu, jadi baru mau memasuki tahun kedua gitu. Jadi, masih terbilang baru dan produk yang ditawarkannya itu berupa shoe yang, belum banyak orang yang jual, belum menjamur gitu, khususnya di Bandung ini ya. Jadi orang-orang itu belum terlalu familiar dengan shoe tersebut. Nah, sehingga membuat zona manis juga, belum dikenal masyarakat luas. Hal ini juga terbukti, dari hasil kuesioner yang telah saya, lakukan, di mana 60,4% respondennya itu mengatakan bahwa mereka sama sekali belum mengetahui adanya zona manis gitu. Sisanya itu sudah tahu dan sudah pernah mencoba atau membelinya, dan ada juga yang tahu tetapi, belum pernah mencoba produk zona manis. Nah, hal tersebut bisa diakibatkan karena sekarang ini zona manis sudah tidak terlalu gencar dalam, kegiatan, promosi gitu. Berbeda dengan awal kemunculannya. Dulu itu karena dia sangat gencar gitu ya, iklannya itu mulai dari Instagram Ads, terus kadang, endorse, influencer, terus mengadakan promo dan giveaway gitu. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menurut Kak Safira itu, dia merasa kewalahan nih untuk memikirkan konsep, foto sehingga jarang sekali mengunggah, foto di Instagram gitu, bisa dilihat ya di Instagram-nya sendiri itu. Jadi sekarang hanya aktifnya itu, lewat Instastory gitu. Biasanya kayak, mempost itu, cara pemesanan zona manis, lalu me-repost tag-tag dari konsumen, tuh. Nah, karena dia itu ingin sesuatu pembeda dan menjadi ciri khas di setiap postingannya gitu. Jadi sekarang ini kalau nggak ada, kegiatan promosi banget gitu, paling cuman, Instagram Ads di mana sepenglihatan saya, materinya itu sama seperti yang dulu-dulu gitu, belum ada pembaharuan lagi dan mengandalkan word of mouth dari, konsumen. Nah, selain itu, problemnya itu karena memang tempat tokonya itu yang di Jalan Kemuning itu tidak begitu luas, tidak begitu besar gitu, dan, keberadaannya itu bisa dibilang kurang strategis, tidak banyak orang yang lalu lalang di depan tokonya. Nah, objektifnya meningkatkan awareness zona manis agar lebih dikenal masyarakat luas yang ada di kota Bandung dan di, luar Bandung. Kenapa luar Bandung juga? Soalnya, karena dia itu berharap ke depannya zona manis itu bisa menjadi pilihan oleh-oleh kayak khas Bandung itu. Nah, selain itu pengen nih menjadi alasan orang-orang datang ke Bandung gitu. Jadi kayak orang luar Bandung tuh ke sini ya memang pengen beli zona manis, seperti itu. Nah, dan bisa membuat, zona manis menjadi trendsetter, kuliner manis di Bandung. Nah, dengan, cara merancang promosi yang memanfaatkan berbagai media, dikemas secara unik dan menarik sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli produk zona manis. Nah, ini dia rancangan promosi yang akan, saya buat, yaitu dengan, melalui promosi new media melalui, media pemesanan interaktif. Kenapa media pemesanan interaktif? Karena kan tadi salah satu permasalahannya itu, tempatnya yang, tidak begitu luas dan tidak begitu besar sehingga, bisa nih
dilakukan dengan cara dialihkan ke media pemesanan saja gitu. Nah dan, dari 60,4% orang yang belum mengetahui zona manis itu, lebih dari separuhnya itu memilih, untuk membeli zona manis itu, melalui, media pemesanan online, seperti itu. Nah, lalu kan, promosinya itu selain menggunakan, media sosial, saya juga akan membuat, digital signage dan promosi, melalui transportasi online. Nah, mengapa demikian? Karena, berdasarkan, hasil kuesioner yaitu 83% mengatakan bahwa promosi itu tidak hanya cukup melalui, media sosial saja gitu. Diperlukan media-media lain yang dapat, saling menunjang agar jangkauannya itu semakin luas dan 50,9% itu mengatakan, kuliner manis ini bisa loh dipromosikan itu cocok dipromosikan itu dengan cara yang unik yang ditempatkan di, pusat keramaian gitu. Nah, sehingga, saya akan menempatkan digital signage-nya itu, di mall, lalu, stasiun kereta atau, terminal bis, terus di bandara gitu. Soalnya kan memang tadi harapan karena dia juga orang luar Bandung itu bisa tahu dan bisa tertarik untuk, membeli produk zona manis gitu. Nah, untuk yang di transportasi online-nya itu, seperti, yang pada tertera di gambar itu, mengapa sih Grab gitu? Soalnya kan memang, zona manis juga sudah memiliki, media pemesanan GrabFood gitu ya. Dan, banyak juga orang-orang yang, menggunakan transportasi online ini gitu. Nah, jadi nanti, mereka yang melihat digital signage dan, promosi di transportasi online itu, kalau tertarik untuk membelinya, bisa langsung scan, QR code yang tertera gitu. Nah, nanti, QR code-nya itu akan terhubung ke, media pemesanan yang sudah dimiliki oleh, Zona Manis, yaitu ada WhatsApp, GrabFood, dan, Tokopedia. Kenapa sih nggak bikin website gitu? Nah, soalnya, hasil dari kuesioner juga itu tidak ada sama sekali responden yang memilih untuk, melakukan pemesanan online via website gitu. Mayoritas kebanyakannya itu memilih, GrabFood, lalu, ada e-commerce yaitu Tokopedia. Jadi, ya sudah, pemesanan online-nya itu, ya sudah mengandalkan apa yang sudah dimiliki saja gitu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang ingin langsung datang ke tokonya gitu, makanya di QR code-nya juga akan terhubung ke Google Maps yang, langsung menuju ke, toko Zona Manis gitu, sehingga calon konsumen yang tertarik bisa langsung mengatur perjalanannya ke, toko Zona Manis, seperti itu. Sekian, presentasi yang dapat saya paparkan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.